Kami akan mempresentasikan produk atau keseluruhan desain dalam pilihan warna yang berbeda. Ini dapat secara signifikan mengurangi biaya untuk menyesuaikan sampel karena memungkinkan Anda mengabaikan opsi yang gagal untuk memilih warna untuk produk atau desain. Folder kerja kami memiliki project siap pakai dengan tampilan female. Kami membukanya. Di sini produk kami benar-benar siap untuk presentasi. Dan kita bisa membuat pilihan warna. Sehingga proyek memiliki lebih banyak komponen berbeda untuk demonstrasi yang terbaik. Saya akan membuat beberapa perubahan. Menyalin kain dan memberikannya ke detail di sisi bawah. Dan untuk kain ini saya akan menambah corak yang akan digunakan. Saya akan mengubah warnanya menjadi lebih gelap sehingga dapat terlihat pada produk yang sederhana. Dan sekarang saya melihat bahwa saya perlu membuat itu berada di belakang agar tampilannya terlihat di sisi kanan, sisi bawah saya. Ya, saya pikir mungkin untuk mengurangi skalanya sedikit lagi. Saya akan melakukannya. Saya menambahkan semua elemen yang ingin saya tambahkan dan juga dapat menonaktifkan tampilan tepi jika Anda menampilkannya menggunakan show bone atau scarf dan menonaktifkan tampilan properti sehingga warna teknis tidak mengganggu hasil kami dengan pewarnaan pada produk kita. Untuk menggunakan peta warna, kita perlu beralih ke mode colorway. Di sudut kanan atas, buka daftar mode, temukan colorway. Dan kami telah beralih ke mode ini. Di depan kami ada warna produk kami. Sekarang kita lihat di sini 4 warna yang saya buat. Jika kami belum bekerja dalam mode ini, maka secara default peta awalnya ada di project hanya akan ada satu. Pada bagian atas, menemukan tangkapan layar keadaan dari deretan jendela saat ini. Dalam jendela 3D, kita dapat mengubah sudut sesuai kebutuhan. Navigasi berfungsi di sini. Semuanya diputar seperti biasa. Skalabilitas. Dan dengan bantuan tombol, kemudian kami dapat memperbaharui gambar di peta kami. Di bawah tangkapan layar. Setiap bagian ini berisi daftar semua yang digunakan untuk itu warna kain, mencetak lubang kancing, grafis, garis petir, dan sebagainya. Untuk membuat kartu baru, gunakan tombol tanda plus di pojok kanan atas. Kartu baru muncul jendela kerja di akhir daftar di sebelah kanan. Dan peta baru akan menjadi salinan peta yang saat ini dipilih. Sekarang dibuat salinan peta. Saya akan memilih kartu lain, kartu A, dengan mengklik tanda plus dan sekarang membuat salinan peta kartu A. Kita bisa membuat kartu sebanyak yang kita butuhkan. Kami menelusuri daftar kartu dengan bantuan kunci di bagian bawah jendela. Kami dapat mengubah skala tampilan peta seperlunya untuk pekerjaan yang nyaman. Mengerjakan mereka yang lebih kecil atau lebih besar. Untuk melihat semua warna model kami, tanpa informasi komponen yaitu screenshot. Tekan tombol di sebelah kanan. Saya melihat tampilan gambar desain ini horizontal. Tapi kita bisa menggunakan tombol kecil ini tepat di sebelah kunci untuk mengubah lokasinya menjadi vertikal. Dan kita juga bisa menggunakan zoom untuk melihat foto-foto kami di sini.
Saya ulangi kembali ke daftar dengan tombol lembaran dan kembali ke tampilan kerja normal dengan semua komponen. Untuk mengganti nama desain, klik kanan pada tangkapan layar di jendela ini dan pilih fungsi ini dan menetapkan nama baru. Untuk menghapus kartu tambahan, klik kanan dan pilih hapus. Atau pilih desain, aktifkan dan tekan top up pada keyboard. Kami dapat bekerja dengan tabel gambar dan elemennya dalam urutan apapun. Kami hanya memilih tabel yang kami minati, elemen dan perubahannya. Bahan-bahan yang digunakan dalam peta diurutkan ke dalam kelompok-kelompok. Di bagian atas, kami memiliki kelompok warna-warna. Di sini berisi semua warna yang digunakan dalam proyek. Jika kita memilih warna dari Pantone atau paket standar yang satu itu akan memiliki namanya di sebelahnya. Icon-icon ini memungkinkan kita untuk dengan cepat memilih elemen dengan warna yang sama. Dan entah bagaimana mengaturnya. Memilih beberapa warna. Dan saya melihat semua elemen yang memiliki parameter memiliki arti seperti itu. Katakanlah saya ingin mengubah warna untuk semua elemen ini. Saya pergi ke pengaturan dan pilih warna yang berbeda. Klik OK. Dan itu diterapkan pada semua elemen ini. Semua perubahan langsung terlihat di jendela 3D. Jadi ini menampilkan kartu yang sedang aktif. Jendela 3D tetap aktif dan kita dapat menggulir melalui avatar produk seperti biasa untuk mengikuti semua perubahan. Jika kita membawa semuanya ke tabel lain, kemudian dalam jendela 3D sekarang kita melihat produk-produk dan warna-warnanya, dan kita dapat menggunakan sesuai dengan mereka. Untuk bantuan, dimungkinkan untuk mengubah tidak hanya warna, lakukan beberapa pengaturan lain untuk materi. Misalnya, kita dapat mengubah jenis material. Anda dapat merubah transparansi. Kekasaran dan pantulan cahaya. Dan juga penggunaan bahan. Di bawah bagian color adalah materi kami, diurutkan berdasarkan kelompok kain. Seperti grafis cetak kain dan sebagainya. Di sini kita dapat memilih untuk mengubahnya secara lebih individual. Untuk setiap komponen, kita melihat icon dengan cahaya atau tekstur. Namanya warna yang ditugaskan padanya. Dengan mengklik icon-icon ini, kita dapat memilih masing-masing dari mereka. Lihat dan ubah beberapa properti dari elemen editor properti. Ini semua bahan yang sama, transparansi warna dan pengaturan visual lainnya. Elemen ini kita bisa menyesuaikan elemen jadi satu persatu. Atau kita bisa memilih dan mengatur beberapa sekaligus. Untuk memilih beberapa elemen sekaligus, gunakan Shift dan Ctrl. Shift memungkinkan kita untuk memilih beberapa elemen dalam satu baris dalam tabel yang sama. Atau bahkan beberapa data. Kami menggunakan Ctrl untuk memilih elemen yang lebih bervariasi. Komponen yang dipilih disorot dengan warna kuning. Dan kami dapat menyesuaikannya sesuai dengan itu. Anda juga dapat memilih semua elemen dari satu data dengan warna yang sama. Kami mengklik kanan pada data yang kami pakai, elemen, dan kita gunakan warna ini. Kami dapat mengubah pengaturan untuk semua avatar sekaligus, bahan tabel warna itu.
Tetapi kita mungkin perlu melakukan pengaturan yang lebih kompleks daripada hanya mengubah warna elemen. Pada tabel mungkin ingin benar-benar mengubah tekstur kain, disalin atau dukungan lainnya. Itu juga mungkin. Untuk melakukan ini, Anda harus menggunakan tab Object Browser. Kami tertarik pada hal ini, jadi kami harus aktifkan. Pilih elemen yang diperlukan pada tab Object Browser. Dan sifat-sifat kain untuk elemen lain yang kami butuhkan. Untuk yang perdana, kami akan memilih bahan jeans. Untuk tabel ini, saya akan mengganti teksturnya. Pada beberapa tekstur lainnya, saya mencari folder di komputer yang saya miliki. Gambar disimpan, dan saya akan memilih yang ini. Seperti yang kita lihat, teksturnya telah berubah. Selain itu, saya juga bisa mengubah ukuran tekstur ini secara khusus untuk tabel ini. Menavigasi bagian Transformation dan mengubah ukuran tekstur. Ya, saya ingin menetapkan tabel lain ke kain yang sama. Katakanlah yang ini. Aktifkan kartu. Saya datang di Object Browser ke kain yang sama. Dan di Property beralih dari PBR ke Substance. Saya dapat membuka file yang saya butuhkan langsung dari sini. Dari Property. Atau saya bisa menyeret. Tidak perlu bahan dari library. Saya akan menggunakan kain yang sama untuk tabel berikutnya. Aktifkan kartu. Dan saya ingin menggunakan ini di sini dan membuat beberapa gambar yang lebih kompleks. Saya pindah ke properti, di mana saya memiliki segalanya yang mengubah. Saya melihat tekstur saya dan menambahkan beberapa desain ke dalamnya. Di sini kami bekerja seperti biasa. Ubah dimensi tekstur, mode, hamparan. Kita bisa mengatur waktu proses. Kami membuat desain yang kami butuhkan. Anda dapat menambahkan lebih banyak desain di sini jika Anda suka. Dan buat sendiri. Beberapa pola pada kain. Setelah semuanya siap, terapkan. Dan sekarang kami memiliki pola custom yang lebih kompleks untuk kain ini. Demikian pula kita dapat membuat tekstur untuk kain lain jika diperlukan. Dengan cara yang sama, Anda dapat memiliki tabel tekstur yang diambil untuk setiap data. Memilih cetakan di Object Browser, saya untuk yang lain. Dan sekarang, untuk tabel ini kami memiliki lampiran lain. Demikian pula kita dapat mengubah apa yang kita miliki di tab lain. Tekstur tombol loop dari garis. Cukup buka tab yang diinginkan, pilih item yang diinginkan, dan ubah propertinya. Namun, perlu diingat bahwa ada batasan untuk mengubah properti. Kami hanya dapat menyesuaikan apa yang termasuk dalam bagian material. Tidak dapat menempatkan sifat fisik kain yang berbeda untuk kartu yang berbeda, menempatkan bentuk yang berbeda dari garis tombol dan sebagainya. Jika kita mengubah salah satu parameter fisik ini, perubahan akan diterapkan ke semua tabel sekaligus. Secara terpisah pada pekerjaan di balik grafik. Itu tidak bekerja dengan baik untuknya jika kita hanya mengubah tekstur di setiap tabel. Karena mengubah tekstur dapat menyebabkan desain berubah ukuran dan untuk mendistorsi gambar. Untuk merender pada setiap kartu grafiknya sendiri, dengan tindakan berikut.
Kami menambahkan semua grafik yang akan kami gunakan dalam proyek kami untuk semua tabel kami. Kita bisa melakukan ini sebelumnya, dan itu cara terbaik. Masih dalam mode ini, tambahkan dan atur semua gambar grafik dan bagaimana saya melakukannya untuk dua gambar. Lebih baik lakukan penentuan anak karena di sana kita dapat memposisikan grafik dengan sangat tepat, dua dan jendela. Dan kita sudah dapat menggunakan alat grafik dan transformasi grafik dalam mode ini. Untuk menambahkan dan memodifikasi grafis, saya akan menambahkan dua gambar grafis lagi. Gunakan cara ini dalam mode colorway. Sekarang kita melihat 4 gambar bagan untuk masing-masing kartu. Ketika semua grafik ditambahkan, kita dapat mengaturnya pada model warna kita. Kami memastikan bahwa kami berada di peta yang benar. Dan di bagian grafik, lihat tabel dengan teliti untuk mematikan gambar yang kita tidak butuhkan dalam model. Dalam hal ini, saya hanya ingin meninggalkan satu gambar untuk model warna ini, sisanya dari kuncinya. Aktifkan kartu berikutnya. Dan saya melakukan hal yang sama, tetapi kali ini mereka membuat gambar yang berbeda. Jangan lupa memperbaharui status tangkapan layar kami pada kartu warna. Anda tidak harus meningkatkan hanya satu gambar grafik. Dalam beberapa kasus, kita dapat menggabungkannya misalnya. Ya, grafik kita juga bisa mengubah warna. Dan lain-lain dalam pengaturan yang disebut. Kami tidak memerlukan beberapa elemen untuk model ini. Warna kita kemudian dapat menyembunyikannya dengan memberi mereka transparansi penuh, seperti cetakan utama. Mungkin di suatu tempat itu harus ditampilkan, tetapi di suatu tempat yang kita inginkan sehingga produk tanpa itu. Kami memilih punya kami. Butuh data. Dan dalam parameternya, kami mengatur transparansi penuh. Kami atur ke 0. Tetapi di tabel lain, cetakan kami akan tetap ada. Tetapi di peta ini tidak akan ditampilkan. Cobalah bekerja dengan model warna pada proyek ini atau Anda sendiri. Dalam mode ini, bekerja dengan model warna. Kita memiliki kemampuan untuk menyimpan tangkapan layar. Untuk melakukan ini, gunakan tombol simpan gambar. Anda dapat menyimpan tangkapan layar dari baris tersebut kepada kami, atau tangkapan layar dari jendela peta kami. Pertama, mari kita pilih opsi pertama untuk rangkaian screenshot Windows jendela 3D. Kami tekan OK. Dan beri nama file tersebut. Setelah itu, jendela pengaturan muncul. Pada tab, ada pengaturan untuk menyimpan satu foto. Dari tampilan saat ini ada 3 jendela. 3 jendela tetap aktif, dan kita bisa mengatur sudut sesuai kebutuhan. Di jendela pengaturan, kita dapat menyesuaikan ukuran bingkai. Dari pengaturan preset, pilih ukuran yang sesuai. Ada beberapa pilihan ukuran, atur sesuai yang dibutuhkan, atau kita bisa mengatur dengan ukuran custom. Pada opsi orientasi, kita dapat memilih posisi vertikal dan horizontal bingkai. Sedikit lebih rendah, kita dapat mengatur lebar tinggi secara manual pada width. Jika kita memilih untuk menjadi custom,
Jika unit pengukuran tidak sesuai, kami dapat menggantinya dengan yang kami butuhkan dalam parameter satuan. Dan kita juga dapat memilih untuk membiarkan resolusi atau menaikkan nilainya menjadi 200. Di sebelah kanan di bagian option, centang sesuai yang dipilih. Kita pilih opsi transparan background, dan kemudian produk kami akan disimpan tanpa latar belakang ini untuk jendela 3D. Jika kita ingin meninggalkan latar belakang ini, masing-masing kita tidak menempatkan kotak centang ini. Jika kami ingin menyimpan gambar di semua warna, gunakan Save All Colorway. Itu akan menyimpan semua warna. Jika kami tidak mencentang kotak, maka hanya warna model saat ini yang akan ditampilkan. Dan ada juga kemungkinan untuk menyimpan gambar saat kita merasakan alpha. Setelah semua pengaturan, kami menekan simpan. Simpan tangkapan layar. Saya membuat folder ini. Dan mari kita lihat file apa saja yang didapat. Kembali ke program. Saya akan memilih desain yang baik lagi. Tinggalkan deretan Windows dan klik OK. Saya membuat file baru. Kali ini dalam opsi, pilih tab Multi-View. Pada tab ini kami memiliki kemampuan untuk menyimpan tangkapan layar sekaligus dalam perpendekan yang berbeda dalam satu gambar atau secara terpisah. Di kiri bawah, kami memiliki pengaturan yang hampir sama seperti pada tab di Single, maka di sini ukuran menjadi asing dari frame kita. Di bagian atas adalah bagian pratinjau. Ada 4 bingkai di sini. Mereka akan horizontal. Ini adalah sudut standar. Tampilan depan, pandangan kanan, pandangan kiri dan belakang. Kita dapat mengubah jumlahnya dalam parameter. Letakkan nomor yang diinginkan di sini. Dan Anda dapat memiliki sudut sesuai kebutuhan. Untuk benar-benar salah satu dari bingkai ini, kita dapat memilih dari daftar sudut standar. Depan belakang 3/4, 1/4, atau seterusnya. Kami juga dapat memilih dari sudut custom kami sendiri. Untuk melakukan ini, kami menempatkan produk kami dengan avatar di 3 dan jendela seperti yang kami inginkan. Dan kemudian klik pada icon kamera pada bingkai. Bingkai ini diperbaiki. Hal yang sama jika perlu untuk sisa frame. Mengatur sudut, dan klik pada kamera. Ketika semuanya sudah siap, kami dapat memilih jenis lokasi lain untuk frame ini dalam gambar umum. Kita bisa menempatkannya secara horizontal atau vertikal, dan juga di beberapa baris secara horizontal dan vertikal. Di bagian peluang, kita dapat mengkonfigurasi bagaimana tepatnya gambar akan disimpan. Dengan background transparan atau mini transparan, dengan fakta bahwa ada deretan jendela. Jika kami ingin menyimpan semua tampilan kami tidak hanya dalam file umum, tetapi masing-masing dalam file terpisah, jika tidak, kami memberi tanda centang pada dukungan. Jika kita ingin menyimpan semua warna model, centang Save All Colorway. Dan ada kesempatan untuk menyimpan gambar seperti yang kita inginkan. Ketika semuanya sudah siap, tekan tombol Save. Mari kita lihat seperti apa gambar yang disimpan itu. Kami memiliki satu file umum seperti itu. Dan saya juga menyimpan sudut yang terpisah. Kita kembali lagi. Jika perlu, kami juga dapat menyimpan tangkapan layar warna model kami dengan semua data. Untuk ini, setelah simpan desain memilih Colorway Editor, saya memberi nama file tersebut.
Saya tekan simpan. Kita akan disimpan dengan melihat gambar ini, bersama dengan daftar semua komponen. Ketika pengaturan model warna selesai, kami dapat kembali ke mode kerja simulasi standar kami. Tapi sebelum itu, tak terlupakan untuk memilih kartu yang ingin kita lihat di jendela 3D. Di sini bisa dilihat hasil pada area 3D gambar yang menawan. Selanjutnya, jika kita perlu mengubahnya, kami pilih colorway. Kami memilih kartu lain dan kembali ke jalur. Saat kami menyimpan proyek kami, semua jalur warna kami juga disimpan. Tangkap layar di jendela 3D juga dapat disimpan dan berada dalam mode simulasi. Tidak hanya dalam mode warna. Untuk melakukan ini, gunakan menu File, Snapshot, 3D Window, atau tekan tombol F10 pada keyboard. Tetapkan nama file. Dan kami memiliki jendela pengaturan yang sama, di mana kami menyesuaikan bingkai kami. Dan simpan tangkapan layar. Selain tangkapan layar, kita juga bisa simpan dan putar menjadi 360 derajat. Ini adalah video kecil di mana konten dari deretan jendela digulir di sekitar porosnya. Dan untuk membuat video seperti itu, kita masuk ke menu utama, yaitu File Video Capture lalu Turntable. Jendela pengaturan muncul di mana kita harus mengkonfigurasi rotasi kita. Kita dapat mengatur dimensi bingkai kita. Di bagian preset, perluas daftar naik turun. Dan kita dapat memilih ukuran apapun dari yang diusulkan. Atau, jika kita ingin mengatur ukuran kita sendiri, kita pilih custom. Mengikuti opsi orientasi, shunt, kita dapat memilih posisi horizontal dan vertikal bingkai. Di bagian bawah ini adalah lebar dan tinggi. Jika kita memilih ukuran bingkai khusus di sini, kita dapat mengkonfigurasi milik saya. Parameter Rotation Axis memungkinkan Anda untuk memilih lokasi sumbu rotasi. Sumbu rotasi ada di sini di jendela 3D. Dan jika kita memilih mobil, ini adalah pemilihan otomatis sumbu oleh program. Ini menentukan dari mana pusat diperoleh di sepanjang sumbu X dengan mempertimbangkan produk kami dan dimensinya, serta lokasi objek lain yang mungkin ada di proyek Anda. Kita bisa membiarkannya apa adanya atau sebaliknya. Anda dapat mengubah jika Anda mau. Letak sumbu kita di tengah, ini akan diubah menjadi koordinat 0. Anda juga dapat memilih custom dari memberikan koordinat sumbu rotasi sendiri. Untuk sumbu X dan untuk sumbu Z, yaitu geser sisa kita ke tempat yang kita butuhkan. Di sini Anda dapat mengatur nilai positif atau negatif. Saya akan meninggalkan secara otomatis. Selanjutnya, kita mengatur arah putaran arah. Counterclockwise itu berlawanan arah jarum jam, atau clockwise Anda searah jarum jam. Kami memilih durasi arah video kami. Semakin besar, semakin lambat. Produk kami dari avatar akan berputar. Dan Anda dapat mengaturnya ketika semua pengaturan sudah siap, tekan tombol rekam. Dan pada saat itu, perekaman akan dimulai. Setelah merekam video, pratinjau muncul di jendela ini. Di sini kita bisa menekan tombol mulai dan lihat apa yang kita punya. Dalam pratinjau ini, rekaman diputar dalam mode maju cepat, lebih cepat daripada di video akhir. Dengan bantuan tombol ini, Anda dapat mengaktifkan pemutaran video tanpa akhir.
Jika kita tidak menyukai sesuatu, tekan cancel. Kami tidak menyimpan video. Kami kembali lagi ke menu Turnable Video Capture. Dan sebelum kita mengatur semua yang kita butuhkan, menurut saya avatar saya tidak terpusat. Baris bawah untuk beralih dapat mengaktifkan tampilan grid tersebut. Dan fokus padanya desain pada jendela 3D dengan akurat. Saya juga ingin mematikan kisi-kisi yang ada di lantai. Saya mengklik tombol rekam lagi dan merekam video. Melihat melalui itu. Ketika semuanya cocok, saya menekan tombol simpan. Dan simpan video saya. Untuk Windows, tersedia format MP4. Kemudian kita bisa membuka video ini di folder kita di komputer. Dan lihat bagaimana hasilnya. Video semacam itu dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil awal pekerjaan pada proyek kami. Tapi presentasi terakhir tentu saja merupakan hasil rendering.